Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang ya seputar dengan bagaimana sebenarnya kondisi untuk siswa dan juga siswi di Kota Bengkulu, khususnya kita membahas tadi SMP ya Bapak ya. Kita melihat bahwasannya memang ada beberapa pola kebiasaan yang seringkali siswa dan siswi ini lakukan sehingga muncullah ini kekurangan minat dalam belajar. Nah, saya penasaran nih ketika kita berbicara tentang sarana dan juga prasarana, apakah Sarpras dan juga fasilitas ini berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar? Mungkin kita langsung ke Pak Juli, Pak. Seperti apa, Pak? Siap. Kami berkeyakinan bahwa sarana prasarana itu menjadi salah satu faktor yang menunjang kesuksesan proses belajar mengajar. Dan oleh karena itu kami sangat fokus untuk peningkatan kualitas sarana prasarana di sekolah agar jangan sampai ada penilaian bahwa di satu sekolah itu sekolah favorit, sarana prasarana jadi pelengkap, sedangkan di sekolah lain kurang diperhatikan. Itu yang mungkin yang stigma selama ini ada di pikiran masyarakat, dan itu dalam beberapa tahun terakhir ini kita coba ubah. Makanya pemerataan sarana, gitu ya? Ya, pemerataan sarana prasarana juga kita tingkatkan. Betul. Alhamdulillah terakhir per posisi di akhir 2024 kemarin, kalau untuk TIK, alhamdulillah TIK teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk seluruh SD dan SMP negeri di Kota Bengkulu alhamdulillah sudah terpenuhi. Setidak-tidaknya satu sekolah memiliki 15 komputer atau laptop yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran teknologi informasi. Sudah rata berarti ya, Pak? Alhamdulillah terakhir 2024 kemarin tersisa 5 sekolah SD dan 5 SMP dan sudah kita penuhi. Jadi menurut data kami di per 2024 akhir seluruh SMP dan SD negeri sudah memiliki peralatan TIK. Begitu juga dengan sarana prasarana lain. Mungkin anak-anak kan ekstrakurikuler butuh apa ya, mengekspresikan diri. Betul. Ya, itu juga kita support. Seperti SMP Negeri 15 tahun lalu kita bantu satu set peralatan marching band. Iya, marching band. Dan kemarin terakhir saya update, saya tanya dari kepala sekolah apakah sudah berjalan ekskul marching band. Informasi dari kepala sekolah sudah kami mulai, Pak. Dikarenakan sudah mendapatkan bantuan marching band, jadi mulai tahun ajaran ini kami ada ekstrakurikuler marching band untuk pengekspresian murid gitu kan. Begitu juga untuk belajar mengajar, rehab-rehab kelas kami lakukan untuk memperindah sekolah, juga fasilitas lain juga ruang guru, dan tahun ini pagar ya, SMP Negeri 15 insya Allah akan segera kita mulai, dan beberapa renovasi lain menyesuaikan dengan tentunya dengan dana yang ada. Iya benar. Nah artinya kalau kita melihat realitasnya saat ini untuk sekolah khususnya SMP di Kota Bengkulu ini sudah mulai rata ya Pak, sudah berbenah untuk sarana prasarana, fasilitas tadi. Nah, lebih baik. Bagaimana nih Mas Deki? Artinya seringkali bertemu langsung dengan siswa dan juga siswi ya, langsung bertatap langsung, kemudian tanya kepada mereka, ada sisi konseling juga tadi katanya ya. Ini berkaitan dengan apakah mereka ini sudah, karena ini kan sarana dan prasarana fasilitas ini berkaitan dengan kenyamanan ya dari siswa-siswi. Nah, seperti apa yang terjadi nih Mas Deki? Terima kasih Mbak Dila. Dari sekolah pun, dari SMP 15 tahun lalu itu berterima kasih sekali kepada Dignas yang pada kesempatan ini sudah banyak memfasilitasi kami dalam melengkapi sarana dan prasarana. Tentu itu mendukung kenyamanan anak-anak di dalam belajar. Tetapi balik lagi, kalau misalnya memang keengganan anak itu untuk hadir atau tidak hadir di dalam sekolah, itu dari dalam dirinya, sebaik apapun fasilitas yang diberikan, ya tetap dia enggan untuk masuk. Betul. Nah, seperti itu yang bisa kami dapatkan. Ya, artinya memang dari diri siswanya sendiri ya. Iya, kalau memang dia merasa tidak ada motivasi tadi, artinya memang tetap aja nggak mau masuk. Tetap aja nggak mau masuk.
Nah, untuk lahirnya sistem absensi digital ini prosesnya seperti apa, Mas Deki, sampai akhirnya ya udah kita buat gini caranya gitu. Nah, jadi melihat kondisi yang seperti ini, kami melihat nih siswanya agak enggan untuk masuk. Ternyata didapatkan orang tuanya tidak tahu fungsi kontrol keluarga yang kami kemukakan di sini. Itulah tadi seperti yang dikatakan Pak Juli Andono, kita butuh data real time yang diberikan kepada siswa. Jadi pendampingan yang dilakukan bukan hanya pendampingan sekolah, tapi pendampingan keluarga. Oh, ada pendampingan keluarga juga? Iya, karena informasi yang diberikan nanti akan ditindaklanjuti. Nah, data yang diberikan itu akan ditindaklanjuti jika anak tersebut masuk ke dalam kategori rawan, sehingga harus kami bina. Orang tua itu tidak tahu, Mbak Dila. Betul. Jadi fungsinya ya orang tuanya itu tidak tahu, tetap aja dia melakukan kegiatan yang seperti itu. Sementara di sekolah data yang kami dapatkan itu tidak terlalu update karena susah untuk dilacak karena manual tadi. Dengan adanya solusi ini, maka kita berharap gercep nih, gerak cepat untuk memperbaiki kondisi siswa. Oh, tapi menarik ya, artinya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Tadi ada salah satunya kategori siswa-siswinya. Apakah ini kategori rawan atau ada kategori lain nih? Seperti apa pengelompokannya, Mas Deki? Jadi di dalam solusi bantuan ini kami berikan batasan. Jika anak tersebut dalam 1 bulan kurang dari 7 hari, maka pendampingan untuk penyelesaian masalah itu adalah konselor sebaya. Oh, konselor, iya. iya. Konselor sebaya itu adalah siswa itu sendiri. Iya. Betul. Yang sudah dilatih, yang sudah disertifikati, yang sudah diberikan oleh Dinas DP3 AP2KB bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan jadi merasa kayak temen ya? Iya, jadi mereka tuh ingin curhat. Mbak Dila mungkin melihat anak bolos itu langsung nakal nih, padahal dia enggan masuk karena ada yang menjahili. Oh ya, bisa jadi. Ya, ranahnya kebuli lagi. Ternyata dia enggan masuk karena ada yang mengancam dan mengintimidasi. Nah, itu yang dilakukan pendampingan. Sehingga kami dapatkan datanya dengan cepat dan ini sudah dilakukan. Solusi bantuan ini sudah kami coba untuk lakukan tahun lalu dan memang penurunannya signifikan, Pak Juli. Dari 15% turun bisa sampai 13-12% anak tersebut masuk. Jadi saya harapkan memang ini progres yang luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini. Betul. Nah, yang kedua, jika dia sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan, maka kita panggil. Jadi pendampingan keluarga, sekolah, bila perlu nanti ada tokoh masyarakat yang memberikan pendampingan. Iya, kita bekerja sama dengan Babinsa, ada Babin Kantipmas untuk melihat permasalahan yang luas di SMP 15. Jadi Sobat BIM ini mungkin perlu saya bantu perjelas, itu bukan hanya aplikasi yang mencatat. Iya, saya juga ternyata luas sekali ya. Jadi di aplikasinya itu juga ada seperti namanya kan, ada bantuan bimbingan. Jadi ada menawarkan juga konseling berjenjang, melibatkan berbagai pihak dari BKKBN, dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA. Itu dari generasi rencana, genre, kan, duta genre itu terlibat juga. Kemudian guru internal, guru BK, guru BK. Kemudian juga ya peran aktif orang tua juga. Karena juga tidak akan maksimum apabila orang tua tidak berperan aktif kan. Dengan laporan real time seperti ini dan juga termasuk catatan-catatan konsultasi itu sudah tercatat semua di aplikasi ini. Orang tua bisa lebih turut serta dalam proses konseling anak. Tapi menarik ya ketika kita membuat sebuah sistem yang langsung terkoneksi dengan para orang tua. Karena terkadang orang tua kan juga menyerahkan pendidikan ini langsung kepada sekolah masing-masing ya, yang berkaitan langsung dengan para si anak ini. Tapi kalau misalnya langsung terkoneksi dengan para orang tua, artinya orang tua pun bisa mengontrol secara langsung gitu. Nah, saya penasaran nih bagaimana sistematika dan juga koneksi yang dibangun dengan para orang tua. Tapi kita jedah dulu ya, tahan dulu Mas Deki, Pak Juli, kita akan bahas setelah pariwara berikut, Pak Pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.